Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Utama dengan NPM 2214231036 dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer. Saya mengambil judul Fungsi dalam Pemrograman Komputer. Baik, tanpa basa-basi, mari kita ke materi. Oke, lanjut ke materi. Apa sih itu fungsi dan pemrograman? Fungsi adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu yang digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut. Sedangkan pemrograman adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembuatan program, misalnya seperti langkah, bahasa, tahapan pembuatan. Program adalah langkah-langkah untuk memerintahkan komputer untuk mengerjakan suatu fungsi tertentu. Selanjutnya, tujuan fungsi dalam pemrograman. Yang pertama, memudahkan dalam pengembangan program. Ini merupakan kunci dalam pembuatan program yang terstruktur. Yang kedua, menghemat ukuran program. Dalam setiap program bahasa C++, minimal terdapat satu fungsi, yaitu fungsi main. Fungsi banyak diterapkan dalam program-program C++ yang terstruktur. Berikut adalah penjelasan dari YouTube yang kami ambil sebagai panduan. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat ya, itu adalah namanya fungsi ya, atau terkadang orang bilang juga function, atau terkadang juga orang bilang method. Nah, ini sama aja, oke? Nah, jadi gini, kalau misalkan kita punya fungsi gitu ya, kan kalau misalkan kita belajar, kalau udah pernah belajar matematika fungsi itu di SMP gitu ya, kita pernah tahu yang gini kan ya, misalkan fx sama dengan misalkan x ditambah 5 gitu kan ya. Nah, ini kalau misalkan saya masukin misalkan gini, saya punya input. Oke, itu adalah yang ini. Ini si x ini nih ya, ini adalah inputnya. Nah, terus kita punya outputnya adalah yang ini. Ini adalah outputnya. Oke. Jadi nanti misalkan y sama dengan gitu ya, itu adalah outputnya. Nah, si f-nya ini itu adalah fungsinya. Jadi ini adalah fungsinya. Gitu. Jadi dia akan memasukkan input, fungsi, lalu output. Gitu ya. Misalkan saya punya gini. Kalau misalkan kita bikin fungsi kuadrat gitu ya, kan jadinya gini, fx sama dengan x kuadrat gitu kan ya. Nanti setiap saya masukin f-nya 2, maka ininya hasilnya adalah 4. Nah, yang ini adalah input. Oke, yang ini adalah outputnya. Nah, kita juga punya fungsi ini. Nah, kenapa sih kita harus bikin fungsi ini? Jadi kita nggak mau bikin program gitu ya, istilahnya program yang sama kelakuannya, kita nggak mau membuat dia berulang-ulang gitu, sehingga kita pengennya tuh bisa dipakai terus gitu sih fungsinya yang udah kita buat ya. Kalau misalkan di terminologi pemrograman itu ada yang namanya dry. Oke, dry itu adalah don't repeat yourself. Oke, don't repeat yourself. Jadi jangan terus mengulang-ulang sesuatu yang sama terus-menerus gitu. Kita harus membuat sebuah fungsi yang menghandle sesuatu yang generik gitu ya, yang umum gitu. Oke. Nah, misalkan adalah ini matematika ya. Misalkan kan kalau misalkan di pemrograman itu, misalkan di matematika dulu ya. Matematika itu kita ada yang namanya kosinus kan ya. Kosinus, terus ada sinusoidal, ada tangen gitu kan. Terus ada apa lagi? Misalkan ada akar gitu ya. Akar ini kan cos gitu ya, cos gitu kan ya, cos berapa, sin berapa, dan seterusnya. Nah, ini rumus ini, bayang nggak? Kosinus itu dia sebenarnya adalah berupa deret, polinom ya. Kalau misalkan yang udah belajar matematika, nah kita nggak mau membuat fungsi cos sendiri gitu. Nah, sehingga si kosinus ini udah ada yang buat gitu, orang yang buat. Nah, di sini fungsi itu berguna kalau misalkan kita bisa sharing. Jadi enaknya adalah kita bisa sharing dengan programmer yang lain gitu ya. Nah, di C++ itu ada yang namanya standard library.
standard library gitu. Jadi library yang udah ada di C++-nya. Misalkan contohnya adalah ada yang namanya IOStream gitu kan ya. Nah, IOStream ini sebenarnya isinya adalah fungsi-fungsi gitu. Isinya adalah fungsi-fungsi. Yang fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mendisplay data kita gitu ya ke dalam layar konsol gitu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi isinya. Nah, kita nggak mau kan bikin ini terus-menerus gitu, berulang-ulang. Nah, kita pakai fungsi yang udah ada. Nah, contohnya lagi adalah misalkan ada yang namanya modulnya namanya CMath ya. CMath itu atau CMath gitu ya. Ini adalah ada library-nya juga. Nah, ini berfungsi untuk yang ini. Jadi ini adanya di sana, di sini. Ya, di CMath ini. Jadi kita nggak usah bikin lagi gitu program sinusnya kayak gimana, cara ngitung sinus gimana, gitu nggak usah. Jadi ada yang namanya standard library ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan fungsi ini gitu ya. Oke, sip. Jadi itu adalah pengenalan untuk fungsi. Berikut ini adalah contoh pengkodingan fungsi pemrograman. Lalu, apa sih keuntungan fungsi dalam pemrograman? Yang pertama, menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang kedua, mengurangi duplikasi kode, yaitu kode-kode yang ditulis sama berulang kali dalam suatu program. Berikut ini adalah beberapa sumber yang saya ambil sebagai panduan saat pembuatan video. Yang pertama, belajar C++ dasar, fungsi pengenalan dari channel YouTube Kelas Terbuka. Yang kedua, yaitu dari jurnal Algoritma dan Pemrograman 1 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.